Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Pak Rahmat yang akhirnya akan mengetahui bahwa orang yang menyelinap ke dalam rumahnya adalah Dafri. Lalu apakah nantinya Pak Rahmat akan mencecar pertanyaan-pertanyaan kepada Dafri? Mengapa Dafri sampai menyelinap datang ke rumahnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Dafri telah menyelinap ke rumah Pak Rahmat, di mana Dafri sebenarnya tidak menginginkan hal itu, namun naluri Dafri berkata lain ya kawan-kawan. Meskipun sudah larut malam, Dafri saat itu benar-benar nekat untuk menemui Syifa di rumah Pak Rahmat. Meski Syifa adalah istrinya, namun semua orang belum ada yang mengetahui kecuali Pak Rizky dan juga Tante Resti. Sehingga untuk bertemu dengan istrinya sendiri pun Dafri harus menggunakan cara seperti itu ya kawan-kawan. Namun sangat disayangkan, sebelum Dafri bertemu dengan Syifa, saat itu Dafri sudah kepergok oleh Bi Cici ya kawan-kawan. Namun pada saat itu Bi Cici tidak mengetahui jika itu adalah Dafri. Bi Cici hanya melihat sekelepetan orang yang sedang menuju ke kamar Syifa. Saat itu Pak Rizky dan juga Bu Nadia pun langsung bergegas menuju ke kamar Syifa karena Cici langsung memberitahu Pak Rahmat dan juga Bu Nadia. Dan ternyata pada saat dicek ke sana tidak ada apa-apa ya kawan-kawan, karena Dafri memang belum sampai di kamar Syifa. Setelah semua orang pergi, saat itu Syifa yang keluar ke balkon kamar ternyata melihat Dafri sedang berdiri di balkon kamarnya. Namun di antara Syifa dan juga Dafri tidak terjadi komunikasi apapun karena Dafri keburu pergi ya kawan-kawan karena takut ketahuan. Pada saat itu semua orang menyalahkan Cici karena tidak ada tanda-tanda orang datang ataupun tanda-tanda maling ya kawan-kawan. Cici yang merasa disudutkan akhirnya hanya bisa menangis ya kawan-kawan. Untung saja saat itu Bu Nadia mengajak Pak Rahmat dan semuanya untuk mengecek CCTV. Ya, semua orang akhirnya masuk ke dalam ruangan CCTV ya kawan-kawan. Seperti yang telah kita lihat pada foto ini, di mana saat itu ternyata CCTV hanya menangkap bagian atas Dafri ya, sehingga gambarnya pun sangat tidak jelas karena Dafri juga sadar akan adanya CCTV, sehingga Dafri pun berusaha menghindar sebisa mungkin. Saat itu ketika Bu Nadia ingin melaporkan tentang orang tersebut ke pihak kepolisian, Rahmat melarang ya kawan-kawan karena buktinya tidak cukup kuat. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin. Karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Pak Rahmat mengatakan bahwa dirinya akan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian esok hari ya kawan-kawan. Nah, karena bujukan dari Pak Rahmat, akhirnya Bu Nadia pun setuju. Ya,
Pak Rahmat akhirnya membawa flash disk yang berisi rekaman CCTV ke kantor polisi ya kawan-kawan. Saat diselidiki, ternyata pelakunya adalah Dafri. Pak Rahmat tidak jadi melaporkan ke kantor polisi karena pelakunya adalah Dafri. Namun Pak Rahmat menyimpan 1000 macam pertanyaan. Mengapa Dafri datang ke rumahnya mengendap-endap dan menuju ke kamar Syifa? Sebenarnya ada apa antara Syifa dan juga Dafri? Melihat ada gelagat-gelagat yang aneh saat Syifa dan juga Dafri sedang bersama. Saat itu akhirnya Pak Rahmat pun menemui Syifa. Pak Rahmat bertanya kepada Syifa apakah Syifa mengetahui jika orang yang menyelinap ke rumah Pak Rahmat adalah Dafri, karena Dafri ingin menemui Syifa. Syifa awalnya tidak mengaku ya kawan-kawan, namun Pak Rahmat mengatakan jika dirinya sudah mengetahui semuanya. Pak Rahmat kemudian bertanya kepada Syifa apakah Syifa suka dengan Dafri. Syifa justru malah menjawab, tapi Alina juga mencintai Dafri. Ya, pada saat itu Pak Rahmat dengan tegas mengatakan kepada Syifa bahwa tapi Dafri mencintai Syifa. Ya, Syifa pun sangat terkejut ya kawan-kawan ketika mendengar kata-kata tersebut dari Pak Rahmat. Syifa tak menyangka jika Dafri juga mencintai dirinya. Kejadian ini tentunya membuat Pak Rahmat semakin bingung. Tentunya Pak Rahmat tidak mau jika Dafri putus dengan Alina karena Dafri adalah mimpi-mimpi besar Alina. Namun Pak Rahmat juga tidak mau egois jika Dafri dan Syifa saling mencintai. Yang membuat Pak Rahmat bingung adalah bagaimana caranya agar Alina tidak tersakiti. Karena ketika Pak Rahmat membiarkan cinta Syifa dan juga Dafri tumbuh dan berkembang hingga mereka bersama, maka Alina akan tersakiti. Namun jika Pak Rahmat egois dan lebih mementingkan perasaan Alina dan memaksa Syifa untuk melepas Dafri, maka Syifalah yang akan tersakiti. Ya, ibarat memakan buah si malakama. Pak Rahmat semakin dilema ya kawan-kawan. Nah, lalu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Rahmat agar hubungan antara Syifa dan juga Alina tetap baik? Namun hubungan antara Syifa dan juga Dafri juga terus berjalan karena sesuai dengan naluri mereka ya kawan-kawan. Nah, apakah nantinya Pak Rahmat pelan-pelan akan mencarikan laki-laki pengganti untuk Alina, atau justru nantinya Pak Rahmat akan mendukung Alina untuk mendekatkan Syifa dengan Niki? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.